Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, kalau pada siang hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu berlimpah bagi setiap kami. Saat ini ya Bapa, kami bawa setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan Yesus. Engkau Allah yang Immanuel. Sama-sama kita katakan Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janjimu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya Engkau Allah yang setia. Gereja Tiberias, sama-sama katakan hanya Engkau yang selalu setia, serahkan hidupmu bagiku. Kuasa darah, kuasa darah-Mu sucikan daku, berikan ku kemenangan. Sama-sama karena kasih-Mu,
kekuatanmu ku dijadikan. Sambil angkat tanganmu sama-sama. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu ku dijadikan. Penolong setiap kami ya Bapa. Perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kami. Walau kami dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tidak akan pernah takut bahaya, sebab gada dan tongkat-Mu yang selalu menyertai setiap kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau terus mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Karena hanya nama Tuhan Yesus yang layak dimuliakan. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak kami sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau
yang lain. Tidak pernah ada yang lain ya Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Sambil angkat tanganmu dua-dua, kita sanjung Dia sama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Setiap kami datang ya Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang ya Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kami datang, dan ku datang menyembahmu Yesus. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menyembah Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kuasa. Kami sudah menyembah-Mu ya Tuhan. Kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap bersorak-sorai, bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi saudara bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita bersuka cita. Kita memuliakan Tuhan Yesus yang selamatkan. One, two, three, go. Kita percaya karena kasih yang bersatukan setiap kita. Mari gereja Tiberias, ku tak pandang dari gereja
cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Kita bernyanyi, kita berharap sama Tuhan yang benar, amin. Dialah Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, yang percaya boleh katakan amin. Are you ready guys? 1, 2, 3, go. Yeah, yeah, yeah. Hallelujah. Oh, oh. And 1, 2, 3, go. Kita satu suara siang hari bersama-sama di Bebas. Di dalam Yesus. Oh, oh, oh. Haleluya. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Tak ada selain Kristus, selain Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan, amin. Dia mampu mengadakan perkara-perkara yang dahsyat, itu firman-Nya, amin. Yang percaya boleh angkat tanganmu tinggi saudara. Kita mau kasih yang terbaik nyanyian kita bagi Tuhan yang menyelamatkan, yang mengasihi, yang percaya kepada Yesus. Angkat tanganmu, katakan nama Yesus, menara yang kuat, nama kota bentengku, nama kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia selalu baik, amin. Dia selalu setia, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang baik. Betapa baik Engkau Tuhan. Hosana bagi Engkau selama-lamanya. Haleluya. Kita bertepuk tangan gereja Tiberias. Di tempat ini angkat suaramu gereja Tiberias, come on. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
meninggikan Tuhan Yesus, amin. Oh, Hosana, Hosana. Aku memuji Tuhan sebab aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita, saudara. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita boleh sama-sama bersyukur, kita boleh meninggikan Tuhan dalam nyanyian dan juga penyembahan kita. Dan kita percaya bahwa waktu kita memuji Tuhan, ada berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus, saudara. Puji Tuhan, saudara. Terlebih dahulu sama-sama mari kita saksikan yaitu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Bu Pendeta dan Yati Pariaji dengan tema firman Tuhan, yaitu yang perlu diingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Ada 4 hal dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. 1, waktu Tuhan berbeda atau bukanlah waktu kita. Maka itu kita hiduplah seolah-olah Tuhan akan datang esok hari, bahkan kita anggap ya. Persiapkan diri kita dengan baik dan bentengi hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan kedua, Tuhan Yesus pasti akan tepati janjinya. Janji Tuhan pasti akan tergenapi. Gunakan kesempatan yang ada untuk hidup yang benar. Selalu bangun keintiman dengan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus datang kedua kali tidak bisa diduga. Atau kata Alkitab, seperti pencuri. Jadi artinya tidak ada yang abadi di dunia ini. Berpeganglah kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita fokus pada kedatangan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan yang keempat, kita punya iman yang terus bertumbuh teguh. Karena apa? Di akhir zaman akan banyak tantangan. Jangan menuruti hawa nafsu atau kebebasan atau materialistis, saudara sekalian. Dan kemudian kita selalu belajar dan kemudian juga ajar keluarga kita atau anak-anak kita, cucu kita, renungkan dan lakukan firman Tuhan ya, dari sejak kecil, dari sejak dini, saudara sekalian. Baik kita yang sudah umur sekalipun juga saudara terus membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan dari Yati Pariaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan selanjutnya, terlebih dahulu saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, yaitu suara gembala kita, saudara, dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Yati Pariaji. Firman Tuhan, suara gembala dengan tema untuk minggu ini, saudara, yaitu percaya kepada Allah. Program pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus berkati selalu jemaat Tiberias, lindungi dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan, tercukupi. Apa yang dikerjakan selalu berhasil, agar kami semua diprogramkan pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Program kedua, percaya kepada Allah. Ada 4 hal mengapa kita harus percaya kepada Allah. Yang pertama, karena ada hal-hal yang baik Allah sediakan bagi kita yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dalam Amsal 3 ayat 5, akal atau pengertian kita hanya mampu menghasilkan sesuatu sejauh informasi yang kita peroleh. Sementara dari pihak Allah, Dia menyediakan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan pengertian kita,
melainkan percaya kepada Allah. Ada banyak hal ajaib yang disediakan Allah bagi kita. Yang kedua, karena Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Dalam Efesus 3 ayat 20, Allah bisa memberikan kepada kita berkat yang lebih besar dan lebih banyak dari yang dapat kita hasilkan dengan analisa terbaik kita. Allah bisa menjawab doa kita dengan perkara yang lebih besar dan lebih banyak dari yang dapat kita sebutkan dengan lidah kita di dalam doa. Karena itu percaya kepada Allah dan jangan andalkan keahlian dan perkiraan-perkiraan kita yang tidak seberapa itu. Yang ketiga, karena Allah yang paling tahu apa yang terjadi kelak, sedangkan kita tidak tahu. Dalam Yakobus 4 ayat 13 hingga 14, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita adalah manusia terbatas, baik dari pengalaman maupun perhitungan logika. Allah yang paling mengetahui bagaimana jadinya kita di hari depan. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Oleh sebab itu, percayai Allah dan jangan andalkan pengertian kita yang terbatas ini. Yang keempat, karena apa yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Allah. Lukas 1 ayat 37. Ketika hal-hal yang kita perkirakan tidak mungkin terjadi, hal itu bisa dikerjakan oleh Allah sehingga terjadi. Itu sebabnya kita harus percaya kepada Allah dan bukan bersandar pada pengertian kita sendiri. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sudah tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Puji Tuhan, satu pesan Tuhan yang luar biasa melalui suara gembala kita dari Ibu Pendeta, dari Pak Yaji. Kita percaya firman Tuhan selalu menguatkan, selalu mengubahkan keadaan kita, amin. Untuk itu, mari sama-sama di tempat ini, dimanapun saudara berada, kita mau siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Kita siap untuk diajar pada siang hari ini. Tundukkan kepala, kita satu dalam doa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus, bersyukur kami Tuhan untuk berkat-Mu yang sungguh luar biasa, yang kami terus nikmati bersama dengan Engkau ya Tuhan, hari lepas hari. Dan saat ini kami rindu mengenal Sang Pemberi berkat melalui pengajaran yang akan kami terima melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap kami Tuhan, bila Engkau yang memberkati, mengubahkan setiap kami Tuhan lewat firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan Yesus, kehidupan kami terus menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berikan hati ini, kami berikan pikiran kami Tuhan, kehidupan kami seutuhnya untuk kemuliaan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari buka hatimu saudara. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Oh Lord, you came to me. You show me how to live. When I'm down, you lift me up. Your presence makes me whole. I believe in your love.
your love. You died for me. You took my shame. Now in grace, in your righteousness I stand. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. You died for me. You too. Mari bersama-sama gereja Tiberias kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan tangan yang terangkat, saudara. I stand no longer I, but Christ lives in me. As you are, amen. So am I. You died for me. You died for me. You took my shame. Now in grace and your righteousness I stand. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. You died. Boleh kita kasih Bapak Pendeta bersama. Mari buka hati itu, saudara. Your righteousness I stand. No longer I, Christ lives. Yes, you are God. Berkuasa dan Kau Tuhan dalam hidup setiap hari. Sekali lagi sama-sama katakan, you died for me. You died for me. You took my shame, my sin. Now in grace, in your righteousness I'll stand. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sungguh hati kami berlimpah-limpah dengan syukur kalau siang hari ini kembali kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami bawa syukur kami bawa sembah kami. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Tidak pernah habis, tidak pernah berhenti kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Selalu baru setiap hari. Ini yang kami boleh rasakan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini yang indah. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Lewat setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami, biarlah boleh menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar siang hari ini, setiap kami yang hadir, setiap kami yang menyaksikan ibadah melalui live streaming, semua diberkati Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Mari Allah Roh Kudus, Kau diundang di tengah-tengah kami. Jamah kami, lawat kami, pulihkan setiap kami. Bebaskan kami yang terikat, lepaskan kami yang terbelenggu, sembuhkan setiap kami yang sakit. Dan kami percaya siang hari ini, siang penuh berkat, siang hari ini siang penuh mujizat, siang hari ini siang perjumpaan setiap kami dengan Tuhan Yesus. Maka hamba berdoa, biar setiap kami yang hadir, setiap kami menyaksikan ibadah di tempat ini, kami semua adalah orang-orang yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami, selalu ada dalam jalan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan untuk menikmati semua kebaikan Tuhan, menikmati janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini hamba akan sampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kata kalimat, setiap kabar baik, kebenaran firman yang hamba sampaikan semua murni isi hati Tuhan. Biar setiap pemberitaan firman Tuhan di siang hari ini, semua yang hamba sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Roh Kudus ambil alih, agar setiap kabar baik tidak kembali dengan sia-sia, tapi sungguh benar-benar boleh memberkati kami, mengajar, menegur, mendidik, bahkan boleh memberkati setiap jemaat-Mu. Mari kuasai hati pikiran kami Tuhan Yesus, hanya tertuju kepada firman Tuhan. Dan kami percaya, kami orang-orang yang senantiasa berjalan bersama dengan firman Tuhan, cakap melakukan firman Tuhan, maka kami percaya kuasa Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka dengan penuh sukacita siang hari ini kami buka hati kami sambut firman-Mu.
hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang besar, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama dengan sukacita kita semua boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan. Kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan worship team yang sudah membantu dalam pujian penyembahan di kesempatan siang hari ini. Maka dari mimbar yang kudus ini izinkan saya sampaikan salam bagi saudara semua jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, maupun juga Bapak Ibu yang menyaksikan via live streaming. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya saudara semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Saudara yang hadir di siang hari ini, saudara bersuka cita. Saya boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Saudara boleh lambaikan tangan saudara. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Doa saya semua yang hadir dalam keadaan sehat. Amin, sukacita semua. Puji Tuhan, saya percaya orang yang mencari Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Saudara datang ke tempat ini siang hari ini, saudara menyaksikan ibadah live streaming siang hari ini. Saya percaya orang yang mencari Tuhan, orang-orang tersebut tidak akan pernah Tuhan permalukan. Pasti Tuhan berkati. Biar siang hari ini saudara semua yang hadir, yang menyaksikan ibadah live streaming, semua diberkati. Terima kuasa Tuhan, terima mujizat Tuhan. Bahkan saya percaya firman Tuhan pasti akan memberimu kekuatan. Amin. Berjalan di dalam hidup ini, dituntun, dipimpin oleh firman Tuhan. Saya percaya setiap kita akan selalu ada di jalan yang benar untuk selalu melihat kebaikan Tuhan digenapi. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita akan lihat firman Tuhan di kesempatan siang hari ini saudara. Hari ini saya mau ajak saudara sama-sama kita boleh renungkan satu kebenaran firman Tuhan. Boleh tampilkan di layar, ini menjadi tema khotbah di kesempatan siang hari ini. Temanya adalah Stronger Hope, atau pengharapan yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Saya percaya waktu saudara punya pengharapan yang teguh, pengharapan yang kokoh, yang kuat kepada Tuhan, pengharapan saudara tidak akan pernah sia-sia. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita taruh pengharapan kita kepadanya, Dia Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati setiap janjinya. Sampai hari ini kuasa Tuhan masih tetap terbukti Pak. Sampai detik ini Bu, kuasa Tuhan masih tetap nyata buat saudara dan saya. Oleh karena itu biarlah saudara tetap punya pengharapan yang teguh, yang kokoh kepada Tuhan. Karena saya percaya orang-orang yang menaruh pengharapan sama Tuhan, mereka adalah orang-orang yang akan selalu mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar tentang firman Tuhan ini sebagai ayat pembuka. Kalau saudara bawa Alkitab, saudara boleh buka dalam Alkitab Yeremia 29 ayat 11. Ini sebagai ayat pembuka, kita akan mulai dari sini. Ini ayat yang sering sekali kita baca, mungkin bagi setiap kita ini mungkin ayat hafalan saudara, ayat kekuatan saudara. Dan saya akan ajak saudara sama-sama kembali kita baca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kalau saudara yang bawa Alkitab, saudara sudah ketemu, mari sama-sama juga dengan saya. Jemaat Tuhan yang menyaksikan juga di rumah, via live streaming, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ini yang Alkitab katakan betapa Tuhan tahu rancangan yang terjadi buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Tuhan tidak pernah rancangan yang buruk Pak. Tuhan tidak pernah rancangkan kecelakaan, itu yang Alkitab katakan. Tetapi Tuhan rancangkan semua yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera untuk hari depan yang penuh harapan. Jadi betapa pentingnya dalam kehidupan setiap kita punya pemahaman ini, kita punya kesadaran ini bahwa Tuhan tidak pernah rancangkan yang buruk. Sekalipun hari ini ada sesuatu, ada masalah pergumulan yang mungkin saudara hadapi, tapi percayalah rancangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin hari ini kita nggak ngerti Pak. Mungkin hari ini kita nggak paham Bu, kenapa Tuhan izinkan saudara lewati ini. Tuhan sekali lagi, Tuhan kalau berjanji Tuhan tidak pernah lalai tepati janjinya. Jadi kalau Tuhan berfirman bahwa rancangan Tuhan buat hidup saudara dan saya untuk hari depan yang penuh harapan, maka yes dan amin. Itu yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Amin. Jadi betapa pentingnya saudara selalu punya pengharapan yang teguh sama Tuhan. Jangan sampai pengharapanmu terputus. Jangan sampai karena hari ini belum ada jawaban doa. Jangan sampai karena hari ini keadaanmu belum menjadi baik, saudara mulai putus harapan. Jangan. Taruhlah pengharapan saudara tetap kokoh, tetap teguh sama Tuhan saja. Amin. Perhatikan ayat ini. Yuk kita lihat ayat selanjutnya.
dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Kembali saya mau ajak saudara sama-sama kita baca satu ayat ini. Ibrani 10 ayat yang ke-23. 3, 2, 1. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan setia. Sekali lagi, Allah setia. Amin. Tuhan bilang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Alkitab menulis bahwa kita punya Tuhan yang setia. Jadi kalau kita sadar kita punya Tuhan yang setia, jangan sampai pengharapan saudara menjadi hancur, menjadi pupus. Tetap taruh pengharapan saudara sekuat-kuatnya, sekokoh-kokohnya, seteguh-teguhnya sama Tuhan. Mungkin hari ini belum ada hal yang baik datang. Mungkin hari ini doa saudara belum Tuhan jawab. Tapi bukan berarti Tuhan lalai. Bukan berarti Tuhan lupa. Bukan berarti Tuhan gak mampu untuk jawab doa saudara. Tapi percayalah, Tuhan tahu waktu yang tepat. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menjawab doa saudara, untuk memulihkan keadaan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Oleh karena itu Alkitab bilang, marilah kita dengan teguh berpegang. Biarlah pengharapan saudara tetap teguh sama Tuhan. Karena saya percaya orang yang tetap teguh berharap sama Tuhan, waktunya akan tiba. Tuhan akan menjawab dan akan memulihkan keadaan orang-orang yang tetap setia berharap sama Tuhan. Amin. Hari ini saya akan ajak saudara, kita akan lihat ada satu cerita dalam Alkitab di Perjanjian Baru. Bagaimana pengharapan yang kokoh, yang teguh kepada Tuhan, sehingga mengalami pertolongan Tuhan, sehingga mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Kita akan belajar dari sana. Yuk kita lihat dalam kitab Matius 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Saudara yang bawa kita boleh buka, saudara yang bisa lihat di layar sudah ada. Saya akan ajak kita baca bergantian. Nanti saya baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu bantu saya baca ayat yang genap. Nanti ayat terakhir 28 kita baca sama-sama. Oke? Matius 15, 21 sampai 28 saya ganjil, Bapak Ibu genap, demikian seterusnya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. 22, silakan. Oke, ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. 26. 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28, sama-sama. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara perhatikan, ini perikop yang saya percaya saudara sudah pernah dengar. Dan hari ini kita akan belajar dari perikop ini betapa seorang ibu yang butuh pertolongan untuk kesembuhan anaknya menaruh pengharapan yang kokoh sama Tuhan. Alkitab bilang ada seorang perempuan dari Kanaan. Tapi kalau saudara baca dalam kitab Markus ditulis perempuan dari Sirofenesia. Nah, saudara harus mengerti, perempuan ini bukan orang Yahudi, non-Yahudi. Dan saudara harus mengerti, untuk orang-orang non-Yahudi, mereka untuk datang kepada Yesus itu bukan hal yang mudah. Karena bagi orang Israel, orang yang murni Yahudi, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dipandang sebelah mata. Jadi bukan hal yang mudah untuk dia datang kepada Yesus minta pertolongan. Tapi di sini perempuan ini menyadari dia terbatas. Dia punya masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatannya sendiri. Anaknya sakit. Dan dia tahu hanya Yesus yang bisa menyembuhkan anaknya.
Makanya dia kesampingkan semuanya itu. Dia tahu ada sanksi sosial mungkin yang harus dia terima karena dia datang kepada Yesus. Tapi dia tidak pedulikan itu karena dia tahu hanya Yesus yang sanggup sembuhkan anaknya. Makanya perempuan ini datang kepada Yesus. Dan waktu dia datang kepada Yesus, Alkitab bilang Yesus tidak menjawabnya. Itu respon pertamanya Yesus. Padahal perempuan ini meminta kepada Yesus, kasihanilah aku, anakku sakit. Tetapi Alkitab berkata di ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-23, Yesus tidak menjawab. Bahkan bukan hanya itu, murid-muridnya waktu melihat perempuan ini, murid-muridnya langsung berbisik-bisik. Muridnya bilang sama Yesus, usir, usir. Perempuan ini mengikuti kita dengan berbisik-bisik. Perempuan ini mengikuti kita dengan berteriak-teriak, usir. Dan bukan hanya itu, Yesus di ayat selanjutnya juga menolak secara halus. Tapi saudara boleh melihat di sini pengharapan ibu ini kepada Yesus sangat kokoh, sangat teguh. Sampai akhirnya Yesus lakukan mujizat kepada ibu ini. Yesus menyembuhkan anaknya. Artinya dari pengharapan yang kokoh, yang teguh kepada Yesus. Yesus tidak pernah mempermalukan, tidak pernah mengecewakan, tidak pernah menyia-nyiakan dari ibu ini. Ibu ini mengalami kesembuhan. Anaknya mengalami mujizat kesembuhan. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana saudara punya pengharapan yang kokoh, yang teguh, yang kuat kepada Tuhan. Dan itu bisa menghasilkan kuasa Tuhan, bisa menghasilkan mujizat Tuhan. Maka yang pertama, saya catat di sana. Yuk kita lihat, ini yang harus saudara lakukan. Pengharapanmu yang kokoh, pengharapanmu yang teguh akan menghasilkan pertolongan Tuhan. Yang pertama, apabila ketekunan dalam mencari Tuhan, ini terus saudara lakukan dalam hidupmu. Sama-sama bilang dengan saya, ketekunan. Sama-sama bilang dengan saya, mencari Tuhan. Oke, perhatikan ayat tadi, 23 sampai 25 di dalam kitab Matius 15 tadi. Perhatikan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini respon pertama Yesus waktu perempuan ini minta tolong kepada Yesus. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Di sini murid-muridnya minta supaya Yesus usir. Karena perempuan ini sangat mengganggu, berteriak-teriak. Ayat yang ke-25, ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus di sini lagi ngetes. Yesus bilang gini sama ibu ini, Bu, saya ini diutus hanya untuk domba-domba dari umat Israel. Secara tidak langsung, Yesus lagi menolak secara halus. Tapi Yesus bukan menolak sesungguhnya, karena Yesus hanya ngetes. Perempuan ini tidak berasal dari Israel. Perempuan ini non-Yahudi. Yesus bilang, aku ini diutus untuk domba-domba dari umat Israel. Menolak secara halus. Tetapi perhatikan ayat yang ke-25. Ini yang luar biasa. Ayat yang ke-25, Alkitab bilang, tetapi perempuan itu apa? Mendekat dan menyembah dia sambil berkata apa? Sama-sama bilang dengan saya, Tuhan tolong saya. Amin. Saudara, ini respon yang luar biasa. Ketekunan dalam mencari Tuhan, ini yang dilakukan oleh seorang perempuan yang membutuhkan pertolongan dari Yesus. Padahal dia sadar, sebagai orang non-Yahudi, susah untuk dia bisa mengalami pertolongan dari Yesus. Tetapi, karena dia tahu hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Perempuan ini tetap datang. Dia tetap tekun. Sekalipun yang pertama kali Yesus tidak meresponnya. Bahkan yang kedua kali murid-muridnya bilang sama Yesus, usir aja. Ini perempuan teriak-teriak. Terus Yesus bilang lagi, aku ini diutus untuk domba-domba dari umat Israel. Kamu kan bukan. Secara tidak langsung. Yesus lagi menolak secara halus. Tetapi Alkitab bilang perempuan ini bukan menjauh, bukan berlari, bukan kecewa. Alkitab bilang perempuan ini mendekat. Bukan hanya mendekat, Pak. Apa yang dilakukan? Perempuan ini menyembah. Sambil berkata, Tuhan tolong aku. Maka ini penting yang pertama. Bagaimana pengharapanmu yang kokoh, yang teguh, yang kuat bisa menghasilkan pertolongan Tuhan. Yang pertama, ketekunan saudara dalam mencari Tuhan ini sangat penting. Karena semakin engkau tekun mencari Tuhan, maka pengharapanmu sama Tuhan tidak akan pernah menjadi putus. Tidak akan pernah menjadi hancur. Tetapi pengharapanmu sama Tuhan akan terus terjaga. Saudara perhatikan ini penting. Yuk, Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima.
Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Mari sama-sama kembali dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Dan bukan hanya itu saja, kita malah apa? Bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Terus ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima sama-sama, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow. Kita bilang kesengsaraan. Kesengsaraan bicara masalah, pergumulan. Bicara apapun yang hari ini saudara sedang alami, yang berat, yang menyiksa. Kita bilang kesesakan akan menimbulkan ketekunan. Dan di saat engkau tetap tekun cari Tuhan, di tengah masalah, di tengah pergumulan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Alkitab bilang akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu yang membuat saudara akan lihat pertolongan Tuhan. Tekun, tahan uji Pak. Hari ini belum ada jawaban doa, hari ini belum ada keadaan yang baik datang, hari ini penyakitmu belum sembuh. Tetap tahan uji, tetap tekun cari Tuhan. Makanya ini yang dilakukan oleh perempuan tadi. Tetap tekun cari Tuhan. Sekalipun sudah ditolak, sekalipun sudah diusir, tetap mendekat, tetap menyembah. Tahan uji. Ini penting, betapa saudara harus punya ketahanan di dalam hidup ini untuk terus datang sama Tuhan. Karena hari-hari banyak orang yang menjadi kecewa dan akhirnya lari dari Tuhan. Dan itu yang iblis mau Pak. Iblis pengennya saudara lari dari Tuhan. Iblis pengennya saudara turun tangan, gak lagi ngangkat tangan untuk berharap sama Tuhan. Itu yang iblis mau. Iblis maunya saudara mulai kecewa dan mulai lari dari Tuhan dan mulai mengandalkan kekuatan manusia. Itu yang iblis mau. Tetapi waktu saudara tetap tekun cari Tuhan, tekun cari Tuhan, tekun cari Tuhan, saudara akan jadi orang yang tahan uji. Mungkin besok hari belum ada keadaan baik datang. Mungkin besok hari belum ada jawaban doa. Mungkin besok hari masalah yang satu belum selesai, datang masalah yang lain. Tapi selama engkau tekun cari Tuhan, engkau tahan uji. Engkau akan terus mendekat. Engkau akan terus menyembah. Dan kabar baiknya, orang yang terus mendekat, terus mencari Tuhan, bahkan terus menyembah Tuhan, maka mereka akan semakin dekat dengan pertolongan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita lihat ayat selanjutnya, Roma 12 ayat yang ke-12. Yuk. Roma 12 ayat yang ke-12. Sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sekali lagi, Jemaat Tiberias Bekasi Town Square, sama-sama dengan saya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Pesan saya buat saudara, yang pertama, tetap tekun mencari Tuhan. Tetap tekun berdoa. Tetap tekun menyembah Tuhan. Tetap tekun datang beribadah. Cari Tuhan, maka ketekunanmu akan membuat saudara jadi orang yang tahan uji untuk terus mengangkat tangan berharap sama Tuhan. Dan kabar baiknya, orang yang terus menaruh pengharapan sama Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang akan melihat Tuhan turun tangan untuk menolong setiap umatnya. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi yang pertama, biarlah saudara menjadi orang yang semakin tekun mencari Tuhan Pak. Bu, kalau 2023 saudara cuma hari Minggu saja tekun cari Tuhannya. 2024 pesan saya, jangan hanya hari Minggu, setiap hari saudara harus punya kerinduan untuk cari Tuhan. Amin. Saudara dan saya perlu Tuhan bukan hanya hari Minggu. Kita perlu Tuhan juga setiap saat. Jadi kalau kita sadar kita perlu Tuhan setiap saat, miliki kerinduan untuk cari Tuhan. Karena yang namanya mencari Tuhan, itu bukan bicara ada waktu atau enggak, sempat atau enggak, bukan itu. Tapi yang namanya mencari Tuhan itu bicara punya kerinduan atau tidak. Karena kalau saudara tidak punya kerinduan, sampai kapanpun saudara gak akan pernah punya waktu untuk cari Tuhan. Ada aja alasannya. Pak Pendeta gak bisa Pak, sibuk. Saya kalau pagi-pagi doa Pak gak keburu Pak. Jakarta macet, Bekasi macet. Nanti saya kalau cari Tuhan doa di pagi-pagi, nanti saya terlambat Pak. Nanti Pak siang. Begitu siang, tiba-tiba selesai makan siang, saudara bilang, Pak Pendeta kalau siang kayaknya gak enak Pak. Kenapa gak enak? Iya soalnya kalau habis makan siang kan perut lagi kenyang nih Pak. Biasanya kalau perut lagi kenyang, Pak, biasanya Pak,
ngantuk Pak, nanti saya baru Tuhan Yesus. Nah, susah Pak, jangan siang Pak, sore aja sore. Begitu sore sampai di rumah saudara bilang, Pak, duh kalau sore kan waktunya istirahat sama keluarga Pak. Nanti aja malam. Begitu malam saudara bilang, Pak Pendeta, saya ngantuk. Capek Pak, namanya juga orang kerja Pak, habis tenaga saya. Pagi aja pagi. Akhirnya setiap hari saudara penuh dengan alasan. Saya mau bilang sama saudara, bicara mencari Tuhan bukan bicara ada waktu atau tidak, bisa atau tidak, sempat atau tidak. Bukan itu. Tapi bicara saudara mencari Tuhan, bicara punya kerinduan atau tidak. Selama kau punya kerinduan, sesibuk apapun, saudara akan selalu sempatkan waktu untuk cari Tuhan. Amin? Ya. Sesibuk apapun, mungkin dari satu kantor ke kantor yang lain, dari satu toko ke toko yang lain, mungkin saudara dari satu meeting ke meeting yang lain. Tapi selama kau punya kerinduan, selalu ada waktu untuk saudara bisa mencari Tuhan. Maka pesan saya buat saudara, miliki ketekunan untuk mencari Tuhan. Saya percaya, orang yang selalu punya waktu untuk mencari Tuhan, mereka lah orang-orang yang akan selalu hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Karena selama engkau memberikan hatimu kepada Tuhan, memberikan waktumu kepada Tuhan, artinya saudara sedang memberikan hidupmu untuk dituntun Tuhan. Biarlah hidupmu Tuhan yang tuntun. Biarlah hidup saudara dan saya, Tuhan yang ambil alih. Karena selama Tuhan yang berjalan di depan saudara, kita sebagai anaknya, sebagai dombanya, kita ikut kemana Tuhan tuntun langkah ke kita. Saya percaya Tuhan akan selalu menuntun saudara di tempat yang tepat, di tempat yang benar untuk selalu melihat kebaikan Tuhan. Betul? Karena Alkitab bilang tadi, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan untuk hari depan yang penuh harapan. Maka yang pertama pesan saya kepada Bapak Ibu, semua jemaat Tuhan juga yang menyaksikan via live streaming. Biar 2024 ketekunan saudara mencari Tuhan lebih lagi. Saya percaya saudara tidak akan pernah rugi waktu engkau mencari Tuhan. Justru semakin engkau tekun mencari Tuhan, semakin banyak berkat kebaikan Tuhan yang saudara akan alami di dalam kehidupan ini. Yang percaya sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, yang kedua, ya kita lihat di sana. Bagaimana pengharapan kita yang teguh, yang kokoh, yang kuat akan menghasilkan pertolongan Tuhan. Yang kedua, harus disertai dengan iman. Sama-sama bilang dengan saya, disertai iman. Kita lihat ayatnya yang ke-28 dalam kitab Matius 15 tadi. Ya, Matius 15 ayat yang ke-28. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga apa? Anaknya sembuh. Wow. Jadi yang kedua ini penting. Betapa iman saudara kepada Tuhan, itu juga yang akan membuat saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Jadi pentingnya dalam kehidupan ini, pengharapanmu yang kokoh disertai dengan iman. Ibu tadi menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dia tidak pernah berhenti, terus cari, ditolak, dia cari, maju terus. Yesus bilang bahwa aku ini diutus untuk umat Israel, tapi dia maju mendekat. Yesus bilang tidak pantas memberikan roti yang harusnya untuk anak-anak kepada anjing. Di sini ibu ini nggak patah semangat. Ibu ini bilang, tapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia nggak putus asa, terus cari. Sampai akhirnya Yesus bilang, besar imanmu. Jadi bukan hanya pengharapan saja, tetapi imannya ibu ini juga yang menentukan mujizat terjadi untuk anaknya. Maka yang kedua, saudara, ini penting. Biarlah iman saudara tidak menjadi hancur, tapi biarlah saudara tetap punya iman yang bertumbuh, iman yang kuat. Jangan sampai keropos, karena iman yang saudara miliki itu akan menjadi dasar untuk saudara melihat pertolongan Tuhan digenapi dalam hidupmu. Amin. Perhatikan ayat ini, yuk slide selanjutnya. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat 17. Kembali sama-sama dengan saya kita baca Bapak Ibu. 3, 2, 1. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya apa? Hakikatnya mati. Sama-sama bilang dengan saya, iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Saudara boleh beriman, tapi Alkitab bilang tanpa disertai dengan perbuatan, hakikatnya adalah mati.
Jadi iman dan pengharapan ini harus terus berjalan selaras. Gak bisa hanya pengharapan tapi tidak punya iman, gak bisa. Gak bisa hanya iman saja tanpa perbuatan, gak bisa. Waktu saudara punya iman, itu juga harus disertai dengan pengharapan. Pengharapan adalah perbuatannya, tindakannya. Saya kasih contoh. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup sembuhkan penyakitmu. Tapi saudara tidak pernah menyertai dalam tindakanmu. Tindakanmu bukan tindakan yang berharap sama Tuhan. Engkau andalkan kekuatan manusia. Engkau datang kepada manusia minta pertolongan, andalkan dari pertolongan dunia. Maka saya mau sampaikan bagaimana pertolongan Tuhan bisa terjadi. Di satu sisi memang engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi di satu sisi tindakanmu bukan tindakan orang yang berharap sama Tuhan. Engkau mengandalkan kekuatan manusia. Bagaimana itu bisa berjalan dengan baik? Perhatikan kisah tadi. Ibu ini punya iman sama Tuhan, makanya ibu ini cari Tuhan. Dan tindakannya, tindakan yang berharap sama Tuhan adalah terus. Sekalipun diusir, terus. Sekalipun ditolak, terus. Jadi ada tindakan pengharapan yang dilakukan oleh ibu ini dengan terus mencari Yesus. Maka saya mau bilang sama saudara, iman dan pengharapannya harus berjalan bersama-sama. Engkau bukannya dalam hatimu engkau percaya Tuhan sanggup tolong, tapi juga melalui tindakanmu, tindakan yang berharap pada Tuhan. Yaitu tetap berdoa, tetap ke gereja, tetap mengangkat tangan Tuhan tolong, tetap mengucap syukur. Itu tindakan kita. Jadi harus berjalan bersama-sama. Amin. Saudara, ini penting. Orang-orang yang menaruh iman percaya sama Tuhan dan dalam tindakan mereka terus berharap sama Tuhan, mencari Tuhan. Mereka lah orang-orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan. Makanya ayat ini berkata seperti ini. Yuk kita lihat. Yuk ayat selanjutnya. Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Pengharapan itu adalah apa? Sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Alkitab bilang pengharapan adalah sauh yang kuat. Apa itu sauh? Apa? Jangkar. Alkitab bilang pengharapan adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat. Saudara lihat gambar ini. Yuk, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini dia. Saudara lihat ini, jangkar kapal. Jangkar ini akan menahan kapal dari tiupan angin. Kalau jangkar ini terpaut ke darat atau terpaut ke dasar laut, maka selama jangkar ini terpaut ke darat atau ke dasar laut, maka kapal saudara tidak akan terbawa arus dan tidak akan terbawa badai. Kapalmu hanya terombang-ambing tapi tidak akan terbawa arus. Selama jangkarnya terpaut ke dasar laut atau ke darat. Alkitab bilang pengharapan adalah sauh yang kuat, jangkar. Tapi jangkar ini tidak bisa berdiri sendiri. Jangkar ini harus terpaut ke dasar, ke daratan. Alkitab bilang iman adalah dasar. Jadi pengharapan dan iman tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pengharapan dan iman harus berjalan bersama-sama. Jangkar dan dasar harus saling terpaut. Selama jangkar terpaut ke dasar, ke darat, sehebat apapun angin badai meniup, kapal hanya terombang-ambing, tapi kapal tidak akan terbawa arus. Jadi bagaimana pengharapan saudara kepada Tuhan bisa menghasilkan pertolongan Tuhan? Yang kedua, harus disertai dengan iman. Selama engkau punya iman, angin, badai yang meniup, mungkin itu bisa menghancurkan kapal-kapal. Tapi selama angin itu bertiup, jangkar saudara terpaut dengan dasar, maka saudara akan tetap bisa berdiri. Mungkin bergoyang sedikit, nggak apa-apa bergoyang sedikit. Yang penting saudara tidak terbawa arus. Bergoyang nggak apa-apa, namanya hidup, nano-nano, betul? Nggak apa-apa goyang dikit. Tapi saudara akan tetap melihat kepada Tuhan, akan tetap terus memandang Tuhan,
Dan orang yang terus bertahan untuk terus memandang Tuhan, maka orang-orang tersebutlah yang akan mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi yang kedua, harus disertai dengan iman. Makanya Yesus bilang, besar imanmu Bu. Jadilah sesuai dengan kehendak. Maka hari ini saya mau sampaikan saudara yang kedua, pentingnya saudara punya iman yang kokoh sama Tuhan. Tadi pagi, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Daniel Pariaji sampaikan firman Tuhan. Bagaimana saudara menghadapi masa depan dengan optimis. Anak-anak muda, kalau hari ini saudara sedang bergiat di dalam sekolah studi saudara atau mungkin pekerjaan saudara, bagaimana masa depanmu teman-teman? Engkau bisa memandang dengan optimis. Maka di poin yang pertama Ibu Gembala Sidang berkata, jangan takut, harus punya iman yang kuat. Jadi betapa pentingnya saudara harus punya iman yang kokoh, disertai dengan iman. Minggu lalu saya sudah sampaikan, bagaimana agar saudara punya iman yang kokoh. Iman yang kokoh itu harus dikasih makan Pak. Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kasih makan imanmu. Dengan apa? Dengar firman Tuhan, kasih porsi yang lebih banyak lagi dengar firman. Selama saudara kasih porsi yang lebih banyak, kasih makan imanmu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang engkau dengar, itu akan menguatkan imanmu. Sehingga imanmu akan semakin hari semakin kokoh kepada Tuhan. Tapi kalau saudara jarang kasih makan imanmu, jarang berikan telingamu, pendengaranmu untuk dengar firman Tuhan, saudara hanya lebih senang dengar perkataan dunia, senangnya dengar gosip. Maka jangan salahkan kalau imanmu makin hari makin keropos. Karena imanmu tidak pernah dikasih makan. Iman itu dikasih makan hanya lewat firman Tuhan. Saudara harus sadar hari-hari ini ada begitu banyak perkataan sia-sia yang gak perlu saudara dengar. Karena kalau saudara dengar itu akan hanya menghancurkan imanmu. Betapa pentingnya saudara sadar, iman perlu firman Tuhan. Berikan porsi lebih banyak lagi untuk mendengar firman Tuhan. Supaya iman saudara dikasih makan sehingga imanmu semakin kokoh. Dan semakin kokoh imanmu, semakin teguh pengharapanmu, mujizat Tuhan akan semakin ada dalam kehidupan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini yang kedua, disertai dengan iman. Kolaborasikan dengan iman. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir kita lihat di sana. Yang ketiga, bagaimana pengharapan saudara kepada Tuhan menghasilkan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, saudara harus menanti dengan sabar. Yang namanya berharap kepada Tuhan tidak ada yang instan Pak. Bu, yang namanya menunggu jawaban doa, menunggu pertolongan Tuhan tidak ada yang instan. Karena Tuhan lebih senang atas proses daripada instan. Karena instan tidak membangun. Tuhan mau saudara menanti dengan sabar, menunggu waktunya Tuhan, lewati setiap proses Tuhan. Justru orang-orang yang menanti dengan sabar, disitulah orang-orang tersebut dikuatkan, karakternya diubahkan, jadi orang Kristen yang lebih kuat lagi. Tetapi untuk itu semua perlu yang namanya kesabaran. Betul? Kita lihat ayatnya yuk. Di dalam kitab Ibrani 6 ayat 13 sampai ayat 15. Yuk, ini yang terakhir. Kita lihat di sana. Oke, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat yang ke-14. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Ayat yang ke-15 sama-sama. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Oke, yang terakhir, pemusik sebentar boleh bersiap-siap. Yang ketiga, ini penting. Bagaimana agar pengharapan saudara bisa menghasilkan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, biarlah saudara menanti dengan sabar semua pertolongan Tuhan. Menanti dengan sabar semua jawaban-jawaban doa. Makanya kita bilang Abraham menanti dengan sabar. Kenapa? Karena memang waktu yang Abraham harus tunggu untuk menanti jawaban Tuhan itu bukan sebentar. Abraham harus menunggu dalam waktu yang cukup lama supaya apa yang Tuhan janjikan digenapi. Tuhan berjanji akan memberkati Abraham. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham. Tetapi bukan berarti besok hari apa yang Tuhan janjikan langsung ada. No.
Tuhan bilang, Abraham, engkau akan jadi bapa banyak bangsa, keturunanmu seperti bintang di langit, keturunanmu seperti pasir di laut. Tapi selesai Tuhan kasih janji, bukan berarti besok hari Sarah langsung mengandung. No. Butuh waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, dan di situ Alkitab bilang Abraham menanti dengan sabar. Sama-sama bilang sama saya, menanti dengan sabar. Ayo sama-sama sekali lagi, menanti dengan sabar. Bapak Ibu, ini penting. Namanya sabar bukan hanya diem. Karena banyak orang berpikir, Pak, kalau sabar itu berarti diem ya Pak ya. No, bukan hanya diem. Banyak orang diem, di sininya nggak ngomong, di sininya ngomong nih. Betul? Tapi menanti dengan sabar itu bukan hanya diem. Tapi perhatikan baik, yang namanya sabar, di hatimu nggak ada kekecewaan. Di hatimu nggak ada komplain. Di hatimu nggak ngeluh. Di hatimu mengucap syukur. Dan yang namanya menanti dengan sabar, di dalam hari-hari penantianmu kepada Tuhan, engkau tetap cari Tuhan. Pak, tetap cari Tuhan. Bu, jangan komplain. Pak, menanti dengan sabar, di hatinya harus tetap mengucap syukur. Mungkin besok belum ada jawaban doa, tapi tetap angkat tanganmu, Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Mungkin minggu depan belum ada jawaban doa, tetap angkat tanganmu, Tuhan sekalipun belum ada jawaban doa, tapi aku bersyukur hari ini aku masih bisa bangun menikmati semua kebaikanmu. Menanti dengan sabar, sekalipun tahun depan belum ada jawaban doa, mungkin kau rindu supaya punya keturunan, tapi tahun depan belum punya keturunan. Menanti dengan sabar artinya engkau tetap cari Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup untuk jawab doaku, Tuhan sanggup untuk beri aku keturunan. Itu menanti dengan sabar. Jadi yang namanya sabar bukan hanya diam. Karena banyak orang Kristen, Pak saya sabar Pak, sabar. Tapi pulang dari gereja, Tuhan, katanya Tuhan sanggup tolong. Mana? Tuhan gini deh. Gini ya Tuhan, udah 1 tahun nih Tuhan nih, belum Tuhan jawab. Nanti kalau akhir Desember 2024 Tuhan, belum Tuhan jawab juga, udahlah Tuhan, lu gua Iya. Yang ketawa-ketawa pelaku apa korban ini? Saudara, ini penting. Menanti dengan sabar. Bukan hanya mulutmu yang tidak berbicara, tapi namanya orang sabar. Di hatinya juga tidak ada kekecewaan. Di hatinya juga tidak ada keluhan. Di hatinya bersih. Di hatinya tetap mengucap syukur. Besok belum ada jawaban doa, besok belum datang hal-hal yang baik, besok belum datang apa yang saudara doakan belum terjadi. Engkau tetap angkat tangan, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah lalai jawab doaku. Engkau tidak pernah sedikit pun tinggalkan aku. Sampai hari ini juga aku boleh ada, semuanya karena kebaikan Tuhan. Itu orang yang menanti dengan sabar. Terus cari Tuhan, terus berdoa, terus datang ibadah, terus berikan hatimu untuk selalu dengar firman Tuhan. Terus, itu orang yang menanti dengan sabar. Maka saya percaya Bapak Ibu, orang yang menanti dengan sabar, Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk tolong mereka. Saudara bisa tutup-tutupin, tetapi di hati saudara tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi buat Tuhan. Tuhan tahu apa di isi hati saudara. Betul? 25 tahun Abraham menunggu. 25 tahun dia menanti dengan sabar, sampai akhirnya Tuhan jawab. Sekalipun secara manusia Abraham berpikir mana mungkin di umur yang ke-100, di mana mungkin di umur yang ke-90 istrinya masih punya keturunan. Gak mungkin. Tapi kalau Tuhan sudah menjawab, yang tidak mungkin bagi manusia sampai detik ini tetap mungkin bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pesan saya buat saudara, mari sama-sama kita berjuang. Sama-sama Pak, sama-sama Bu, kita berjuang. Kita semua perlu Tuhan, betul? Saudara ada di ruangan ini, saudara ada di tempat ini, saudara menyaksikan ibadah ini karena kita semua perlu Tuhan, betul? Yes, memang hanya Tuhan yang sanggup tolong saudara dan saya, betul? Dan sampai hari ini saya mau sampaikan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Sampai hari ini kuasanya tetap terbesar. Dan sampai detik ini dia tetap sanggup tolong saudara dan saya. Tapi pesan saya, setiap kata kalimat doa yang kau naikkan sama Tuhan, kalau hari ini, bulan ini, minggu ini belum ada jawaban, pesan saya, tetap menanti dengan sabar. Sampai kapan Bapak Pendeta? Mohon maaf, saya bukan Tuhan.
Saya tidak tahu kapan waktunya Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Tapi sebagai hamba Tuhan, kalau saudara tanya sampai kapan, saya akan bilang, sampai apa yang saudara rindukan, minta, semuanya Tuhan jawab dari kerajaan sorga. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau datang sama Tuhan Yesus, kita mau bawa syukur kita. Kesempatan siang hari ini, kita mau bawa sembah kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Kami tidak mampu berjalan sendiri, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari sama-sama ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu. Kami berseru, pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Sampai selamanya jangan pernah lepas. Kaulah harapan kami, Kaulah harapan dalam hidup. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Biar ini menjadi doa setiap kita siang hari ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Peganglah tanganku sampai selamanya Tuhan. Kaulah harapan. Sekali lagi jemaat Tuhan, kami pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu, pertolonganku datang. Pegang tangan kami, peganglah tanganku, jangan pernah lepas. Sampai selama-lamanya Tuhan, sampai memutih rambut kami. Yesuslah pengharapanku. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Tubuhmu dan darahmu, saudara sekalian, siang hari ini kita akan terima yang terbaik, itu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang hari ini bersama dengan setiap jemaat-Mu di tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square, dan juga setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming dimanapun mereka berada. Maka siang hari ini kami akan terima yang terbaik, yaitu tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah bukti kasih-Mu bagi kehidupan kami. Dan inilah yang Tuhan mau kami melakukan ini sebagai peringatan akan kasih-Mu yang telah mati bagi kami, tebus dosa kami. Maka di siang hari ini kami semua dikuduskan, sucikan, kami semua diampuni. Kami percaya kami semua dimateraikan jadi warga kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat roti di atas kepala kita. Bersama-sama dengan saya siang hari ini kita berdoa dengan iman kita sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, sempurnakan tubuhku, jiwa dan rohku, agar kami semua dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, yang tertikam, tergantung hancur di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar sakit. Kami doa di mana kami melangkah dijaga malaikat, tidak bahaya, tidak celaka. Segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan roti yang telah turun dari sorga, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mengangkat cawan. Kembali bersama-sama dengan saya kita berdoa dengan iman kita siang hari ini. Mari sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati kami Tuhan, keluarga yang kudus, kami menolak perceraian, poligami, poliandri, perselingkuhan. Rumah tangga yang kudus, hidup diberkati di bumi seperti di sorga. Kami tolak fitnah atas diri kami, atas keluarga kami, atas gereja kami. Yang kedua, dengan darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama dengan keluarga termaterai jadi warga sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Yang ketiga, kuasa darah Tuhan Yesus, bilur-bilurnya, segala penyakit kami hari ini disembuhkan Tuhan. Mulai hari ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kista, tumor, tidak dioperasi, tidak sakit kulit, tidak pendarahan. Berkati Tuhan, siapapun sakit jantung, sembuh. Jantung kami baru, tidak dioperasi, ginjal kami sempurna, tidak cuci darah, paru-paru sempurna, pencernaan sempurna, pankreas sempurna, tidak sakit lever, tidak sakit pinggang, tidak sakit empedu,
Tekanan darah kami normal, tidak darah rendah, tidak darah tinggi, tidak darah manis. Hari ini segala penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Jangan diminum sejenak, silakan saudara boleh berdoa. Mari kembali bersama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar kepada gereja kami Tiberias, kembalikan kuasa melalui perjamuan kudus. Kami percaya perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel terima roti mana 40 tahun di padang gurun, selalu diberkati, selalu jubah baru, selalu kasut baru. Kami semua terima perjamuan kudus, lebih diberkati Tuhan, tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut, tidur pun diberkati. Kami mempelai kerajaan sorga, akan tinggal dalam sorga sepanjang masa. Yang ketiga, kami punya roh majikan. Kami doa 2024, Tuhan pulihkan rumah tangga kami, pulihkan kesehatan kami, pulihkan ekonomi kami. Setiap rupiah hutang-hutang terbayar lunas, segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh terima yang terbaik, tubuh dan darah-Mu. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus, yang pertama kami semua dimateraikan jadi warga sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Yang kedua, dengan darah Yesus kami semua dimateraikan sebagai mempelai kerajaan sorga. Kami semua akan tinggal dalam sorga sepanjang masa. Yang ketiga, dengan darah Yesus kami semua dimateraikan ciptaan baru, mulia, penuh kuasa. Di mulut kami penuh kuasa, apa yang kami doa Tuhan Yesus dengar. Di tangan kami penuh kuasa, apa yang kami kerjakan Tuhan berkati berhasil. Menumpangkan tangan di bagian tubuh yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus setiap penyakit disembuhkan Tuhan. Di kaki kami penuh kuasa, setiap langkah kaki kami langkah kemenangan. Kami berdoa ucap berkat tahun 2024 ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha kami, toko dagangan, karir kami, sekolah anak-anak kami, pelayanan kami. Tuhan berkati berhasil. Di mana kami melangkah berada, Tuhan jaga kami tidak celaka. Bersama keluarga kami sehat sempurna. Nah, apa yang kami perlukan Tuhan sediakan, tidak kekurangan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang mau minyak urapan, saudara berkeluarkan minyak urapan saudara. Kita akan berdoa untuk minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan perintah
kepada gereja kami Tiberias, gembala sidang kami, kembalikan kuasa melalui perjamuan kudus, kembalikan kuasa melalui minyak urapan. Maka inilah perintahmu untuk gereja kami Tiberias Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang memuliakan Allah, yang memuliakan manusia. Memuliakan Allah artinya setiap tetes, setiap pot, setiap botol minyak urapan ini Tuhan Yesus dimuliakan. Kami undang Tuhan, silakan hadir dalam hidup kami, memberkati kami, mengampuni kami, memimpin kehidupan setiap kami. Minyak urapan memuliakan manusia, agar siapapun kami yang diurapi dengan minyak urapan ini kami mulia. Kami milik kerajaan sorga, tidak dikalahkan penyakit, tidak dikalahkan yang jahat, tidak dikalahkan dosa. Kami percaya bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala perkara, dan bersama dengan Yesus segala perkara bisa kami lewati. Kami berdoa maka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa, yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita di kesempatan siang hari ini, saudara. Jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang punya putra putri, bagi setiap anak muda yang ada di tempat ini maupun juga yang menyaksikan via live streaming, jadi Gereja Tiberias Indonesia Boanerges akan mengadakan youth camp dengan tema vision di bulan Juni. Jangan sampai kelewatan, saudara. Nah, anak muda bisa daftarkan diri, juga para orang tua bisa daftarkan putra putrinya. Saya percaya acara youth camp ini akan memberkati setiap anak muda, sehingga anak muda akan punya tujuan masa depan, punya vision dan masa depan. Dan sekali lagi, masa depan di tangan Tuhan pasti akan penuh harapan. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Berkati setiap jemaatmu yang sudah hadir, secara khusus yang sudah menuliskan lembar-lembar permohonan doa di kesempatan siang hari ini. Abah mengurapi setiap lembar permohonan doa mereka dengan minyak urapan. Minyak urapan menghancurkan segala kutuk. Maka setiap kutuk penyakit kami cabut, kutuk miskin bangkrut kami cabut, kutuk mengembara, kemandulan, kegagalan kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap nama yang tertulis di lembar permohonan formulir doa ini, setiap nama diberkati, setiap penyakit disembuhkan, setiap luka dipulihkan, setiap pekerjaan, usaha Tuhan Yesus berkati berhasil, bahkan setiap rupiah hutang-hutang semuanya terbayar lunas. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib Tuhan Yesus yang telah berkata tetelestai, semuanya sudah selesai. Kami janji firman Tuhan pulang dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah di kesempatan siang hari ini Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Berkati yang terkasih gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan ekstra, kesehatan ekstra, beri umur panjang, beri damai sukacita. Bersama dengan keluarga besar, anak-anak, cucu mantu, semua selalu dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Berkati pemimpin kami, Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan Yesus memberkati. Kak Argo Pariaji, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya lewat pelayanan para pemimpin kami percaya kami semua diberkati Tuhan melalui pelayanan Gereja Tiberias Indonesia minyak dan anggur. Kami percaya di zaman akhir ini kami akan mengalami kuasa Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan kami percaya tidak akan dirusakkan, untuk sama-sama kami semua akan diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga koordinator di tempat ini, Pak David Raharja, diberkati Tuhan, kesehatan, kekuatan, pemulihan dari Tuhan Yesus. Juga segala sesuatu yang dikerjakan, diusahakan juga senantiasa Tuhan Yesus berkati berhasil. Bahkan semua rekan-rekan sudah berbagian melayani tempat ini, baik juga itu para asyir, para kolektan, guru-guru sekolah minggu, para pendoa syafaat. Tuhan Yesus memberkati setiap mereka. Juga worship team, Tuhan Yesus memberkati, yaitu para worship leader. Saudara Yoris diberkati Tuhan bersama keluarga, Saudara Sony diberkati Tuhan bersama keluarga. Juga para imam-imam musik, Saudara Renaldi bersama dengan rekan-rekan semuanya. Juga barisan singer, barisan choir, termasuk juga tim media, kameramen. Juga Tuhan berkati tim logistik, tim event, tim security, siapapun mereka Tuhan yang sudah ambil bagian melayani di hari ini. Hamba berdoa, jerih lelah kami semua melayani Tuhan tidak pernah jadi sia-sia. Tuhan Yesus yang membalas, yang memperhitungkan, yang memberkati setiap kami, rekan-rekan pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang, berpisah dari tempat ini. Tutup fokus kami, perjalanan kami pulang, naik mobil, naik motor, kendaraan umum, jalan kaki sekalipun kami tolak maut, celaka bahaya. Kemanapun kami pergi melangkah sepanjang hari ini melakukan aktivitas kami, Tuhan pimpin kami kembali sampai kembali ke rumah dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami berdoa, kami percaya bulan April adalah bulan berkat, dan kami akan masuk minggu depan ke bulan Mei 2024 juga. Kami berdoa akan jadi bulan berkat, bulan mujizat
mujizat, bulan jawaban doa bagi setiap kami jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka pada akhirnya, sebelum kami akhiri ibadah kami siang hari ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang terbaik dari kerajaan sorga. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah sekolah studi anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu. Setiap usaha, toko dagangan, setiap bisnis, proyek, tender, setiap target, rencana sepanjang tahun 2024 ini, Tuhan Yesus berkati berhasil. Diberkati diperluas pelayananmu, diberkati setiap masuk dan keluarmu. Maka sekarang Bapak Ibu, pulanglah. Terimalah berkat kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu senantiasa menyertai setiap kita, mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang kedua kali menjemput setiap kita, dan bersama-sama kita semua akan ada di dalam kerajaan sorga yang kekal. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, dengan sukacita bersama-sama kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur.